kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat. Senang sekali kita jumpa lagi dalam program Bagilah Berita Alkitab Remaja Geni edisi minggu kelima bulan November 2020. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan belajar Tuhan di saat ini. Kita akan membaca dan mendengarkannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Saat ini kami akan membaca dan belajar dari firman-Mu. Kami menyadari kelemahan keterbatasan kami. Karena itu kami mohon ya Roh Kudus beri hikmat dan kemampuan atas kami agar kami boleh mengerti dan dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 di bawah judul Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Demikian firman Tuhan. Pada hari didirikan rumah suci, maka awan itu menutupi rumah suci, kemah untuk Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu di atas kemah suci kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik ke atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, di atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik waktu pagi, mereka pun berangkat, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Yesus. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Bahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita dan hari. Yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sama-sama telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang kita rasakan ketika kita berjalan di bawah terik matahari yang sangat panas? Pasti semua kita akan mencari perlindungan, baik kita mencari
tempat-tempat di bawah-bawah pohon. Kita akan berteduh untuk sesaat agar kita bisa merasa sejuk di bawah pohon, ataupun kita akan mencari payung dapat melindungi tubuh kita dari panasnya matahari. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian juga bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun, mereka tahu kondisi padang gurun ketika siang hari sangat panas sampai mencapai suhu 60 derajat Celcius. Tetapi ketika malam hari sangat dingin sampai pada 0 derajat Celcius. Di adik-adik yang diberkati Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan untuk bangsa Israel pada saat itu lewat tiang awan. Tiang awan ini ketika siang hari ada di kemah bangsa Israel, dan ketika malam hari dia seperti tiang api yang memberikan kesejukan dan perlindungan di siang hari. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Tuhan lewat tiang awan ini juga sebagai pertanda apakah bangsa Israel tetap berkemah di tempat itu. Jadi ketika bangsa Israel ada berkemah di tempat itu, mereka memberi atau tiang awan itu sebagai patokan bangsa Israel. Ketika tiang awan masih ada di atas atau masih ada di dalam kemah itu, maka mereka pun tetap berada di kemah itu, entah 1 hari, 2 hari, 1 bulan, minggu, dan seterusnya. Jadi tiang awan itu sebagai patokan, dan ketika tiang awan naik dan berpindah ke tempat yang lain, maka bangsa Israel pun akan berpindah berkemah di tempat di mana ada tiang awan. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sebagai anak remaja? Dalam kehidupan ini pastinya kita juga sering mengalami persoalan atau pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap percaya karena Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang menjadi tiang awan dan tiang api untuk bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Allah yang sama juga, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang senantiasa mengasihi kita, menjaga dan melindungi kita. Karena itu kita harus tetap setia pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sebagai patokan, sebagai kompas agar kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita tidak melakukan hal-hal di luar dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tetap percaya apapun yang menjadi pergumulan, cita-cita, harapan untuk masa depan adik-adik remaja, tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Yesus memberkati firman Tuhan di saat ini. Amin. Ya, adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akan berdoa bersama di saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau baik dan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami dalam tugas kami sebagai anak-anak remaja. Ketika kami berada di rumah, di sekolah, di tempat bermain,
biarlah Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami. Roh Kudus, biarlah terus mengingatkan kami dalam hati dan pikiran kami ketika kami melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berindu berdoa untuk keberadaan orang tua kekasih kami dalam tugas pekerjaan mereka tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kemampuan agar dalam menjalani tugas dan tanggung jawab ini mereka senantiasa ada dalam perkenanan dan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh yang ada di wilayah Gereja Masehi Injili di Halmahera. Dimanapun mereka berada dalam jemaat-jemaat, bahkan juga kami berdoa untuk ketua bidang remaja yang ada di Sinode Gemi. Dengan segenap tim kreativitas, Tuhan memberkati mereka tiap-tiap hari dengan hikmat Tuhan yang terus Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan keluarga-keluarga mereka, istri, suami, anak-anak, agar mereka pun dapat menopang tugas dan tanggung jawab yang dijalankan, yang dipercayakan Tuhan atas masing-masing mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih seluruh tugas pekerjaan kami, cita-cita masa depan kami, biarlah Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, demikianlah perjumpaan kita dalam edisi Bakira minggu kelima November di saat ini. Sampai jumpa pada edisi video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.